Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Edi. Kita akan membahas matematika kelas 9 semester 2, yaitu bangun sisi lengkung, yaitu bangun kerucut kayak gitu ya. Pengertian kerucut adalah dalam geometri, kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralaskan lingkaran. Kerucut memiliki dua sisi dan dua rusuk. Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, tapi berupa bidang miring yang disebut selimut kerucut. Ini ada bangun kerucut. Bawahnya adalah bentuknya lingkaran, sedangkan mempunyai satu rusuk saja. Oke, satu rusuk saja. Dan di pinggirnya ini namanya selimut kerucut. Unsur-unsur dalam kerucut yang pertama adalah bidang alasnya, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran atau daerah yang direster. Ini bawah sendiri ini bentuknya lingkaran. Oke. Diameter bidang alas atau D, disingkat D, yaitu ruas garis AB. A ke B ini dinamakan diameter. Jari-jari bidang alas R, yaitu jari-jari bidang alas atau R atau jari-jari R pada umumnya, yaitu garis OA dan garis ruas garis OB. Nah, itu ada OA atau OB atau BO atau OB sama aja. Ini namanya jari-jari atau setengah lingkarannya. Sedangkan yang ketiga adalah tinggi kerucut atau T, yaitu jarak dari titik puncak kerucut ke pusat bidang alas ruas garis CO. Dilihat ada garis CO ini merupakan tingginya, ini titik puncaknya, dan O adalah yang bawahnya ini atau yang tegak lurus ini ke atas, namanya tingginya. Yang selanjutnya adalah selimut kerucut, yaitu sisi kerucut yang tidak rester. Ini kalau kita bayangkan memutar gitu kayak tumpeng, namanya selimut kerucut. Selanjutnya adalah garis pelukis S, yaitu garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak ke titik pada lingkaran. Ini namanya selimut ke garis pelukisnya sini ya, C ke B ini ya, garis pelukisnya dari titik puncaknya ke B ini. Selanjutnya adalah jaring-jaring kerucut ya. Kalau kerucut kita buka, kalau kita punya tumpeng atau punya apa ya, contohnya kayak apa yang berbentuk kerucut kayak topi kayak gitu ya. Ini namanya selimut kerucut. Ini namanya tutup kerucut yang bentuknya lingkaran. Ini tadi ada garis pelukisnya kayak gitu ya. Kita bisa dilihat ini garis pelukisnya, ini kerucut, bentuk kerucut. Di sini jari-jarinya kalau kita buka lagi seperti ini. Ini garis pelukis, ini namanya jaring-jaringnya ya. Jaring-jaring kerucut kayak gitu. Ini ada jari-jarinya lingkaran. Kita buka lagi seperti ini ya. Ini namanya jaring-jaring kerucut. Sedangkan untuk mencari volume kerucut, ada ini. Volume kerucut adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Karena tadi bentuknya adalah alasnya itu jari-jari, bentuknya adalah lingkaran, maka sepertiga kali luas alas lingkarannya berapa dikali tingginya, ini tinggi kerucutnya, seperti itu ya. Volume kerucut pada dasarnya, kerucut merupakan limas karena memiliki titik puncak, sehingga volume kerucut sama dengan limas, yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi ya. Oleh karena alas kerucut berbentuk lingkaran ya kan, berbentuk lingkaran, maka luas alasnya adalah lingkaran. Dengan demikian volume kerucut dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang tadi saya jelaskan ya. Rumus volume kerucut dengan R. R itu jari-jari lingkaran alasnya, di bawahnya, di bawah kalau alas dia. T itu tinggi kerucut yang tegak lurus tadi. Karena T sama dengan setengah diameter, ini R nya, R adalah setengah diameter,
D adalah diameter lingkarannya, maka bentuk lain rumus volume kerucut adalah sebagai berikut. Nah ini ya, kalau kita diketahui diameternya pakai diameter, jadi ada sepertiga P kali 1/4 diameter kuadrat kali T, atau volumenya kalau yang tadi sepertiga, ini 1/12 karena 3 kali 4 12. Sebenarnya ini sama aja kalau dihitung, nanti yang diketahui diameter atau jari-jarinya kayak gitu. Sedangkan luas permukaan kerucut, rumus limit kerucut sama dengan luas juring CDD. Dilihat ini ya, luas juring CDD sama dengan panjang DDD, luas lingkaran per kalau luas juring itu luas lingkaran, sedangkan panjang busur ini adalah keliling lingkaran. Ingat ya, kalau luas itu luas lingkaran, kalau luas juring itu luas lingkaran, kalau panjang busur itu pasti keliling ya. Jadi luas juring seperti ini, kita tulis 2πr 2ps karena selimut ya, ps kuadrat. Ini luas juring CDD 2πr ketemu, jadi luas selimut kerucut adalah PRS. Ini disederhanakan ya, jadi PRS. Lebih kecil lagi seperti ini. Oke, dengan demikian kalau luas permukaannya sebagai berikut, ada PRS ditambah PR kuadrat karena permukaannya ada luas selimut dan luas lingkaran. Oke, luas lingkaran jadi dijumlahkan jadi PR S ditambah R. Dengan demikian berarti adalah luas selimut. Kalau nanti pakai rumus cari selimutnya berarti PRS kayak gitu ya. Kalau luas permukaannya PR S tambah R, ini jumlahkan dulu kayak gitu ya. Maka rumus luas permukaan kerucut adalah selimut tambah luas alas, dengan R adalah jari-jari alas, S adalah apotemanya atau garis pelukisnya, P-nya tergantung ya, kalau 22/7 itu pakai kelipatan 7 atau 3,14 bila bukan kelipatan 7, bisa dilihat pada gambar ini ya. Contoh soal kayak gitu ya, sebuah nasi tumpeng ya, kalau kita punya tumpeng gitu ya, berbentuk kerucut, mempunyai tinggi 30 cm dan panjang jari-jarinya adalah 10 cm. Tentukan tumpeng tersebut. Yang diketahui adalah tingginya adalah 30 kayak gitu ya, dan panjang jari-jarinya adalah 10 kayak gitu ya. Kira-kira volumenya berapa kayak gitu ya. Kalau T-nya 30, jari-jarinya 10, maka volumenya sepertiga kali Pi kali R kuadrat kali T. Karena jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka kita pakai 3,14. Jadi sepertiga kali 3,14 kali 10 kali 10 kali 10 kali 30. Jawabannya adalah 3140 cm kubik. Selanjutnya, contoh yang kedua. Sebuah topi petani memiliki bentuk kerucut dengan jari-jari alas. Jari-jari alasnya 6 dan tingginya adalah 8. Itulah luas permukaan jika nilai P-nya adalah 3,14. Lah, P-nya ini sudah ditentukan, berarti kita harus pakai 3,14. R ada jari-jarinya adalah 6 dan tingginya adalah 8. S-nya adalah kita cari dulu. Kira-kira ke garis pelukisnya atau apotemanya berapa? Berarti gini, 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ini diakarkan ya. Jadi 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64, 100, berarti akar 100 adalah 10. Maka pakai rumus luas permukaan kerucut dulu, PR R tambah S. 3,15 kali 6. 6 ini adalah jari-jarinya. 6 ditambah 10, 3,14 kali 6 dikali ini ya, dijumlahkan dulu, 3,14 kali 6 kali 16, hasilnya 301,44 seperti itu. Itu aja untuk kerucut. Nanti kalau mau ditanyakan boleh bisa bertanya, dan jangan lupa di like dan subscribe-nya untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.